Nah, teman-teman, ini ya sudah saya ambil ya onsidiumnya yang saya mau tempelkan pada batang pohon ini ya. Ini segini aja dulu ya saya ambilnya ya, teman-teman. Sebenarnya masih ada lagi ya. Cuma kan nanti ini kan saya mau split-split ya. Nanti split-split juga kalau tumbuh subur cepet ya nanti bertambah banyaknya ya. Jadi sementara segini dulu. Terus saya mau rendam dulu ya teman-teman. Saya mau rendam kasih vitamin B1 dan fungisida ya teman-teman ya. Halo teman-teman pencinta tanaman anggrek, jumpa lagi ya bersama channel Leni Flowers. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Leni Flowers, bantu di subscribe dulu ya teman-teman. Jangan lupa klik notifikasi loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan info dan video menarik dari channel Leni Flowers. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau menempelkan anggrek Oncidium golden shower ya teman-teman. Oncidium golden shower saya mau tempelkan di batang pohon ya teman-teman ya. Jadi rencana saya itu mau saya tempelkan di batang pohon yang ini teman-teman, kecil ya. Jadi onsidiumnya itu kan saya banyak nih onsidiumnya. Ada yang ditempelkan di batang pohon juga ya. Seperti ini nih teman-teman tuh ya, kayak ini ya. Tapi ini kayaknya ini saya nggak ambil ya. Kayaknya udah bagus di situ, biarin aja dulu nih. Itu kuning sekali karena full sun ya ini ya, full sun. Jadi kuning pohonnya, tapi dia sudah tumbuh rajin berbunga juga di situ ya. Itu ada tangkai pasca bunganya ya belum saya potong. Rajin berbunga ini di sini juga nih sama nih teman-teman. Karena full sun ya tempatnya ya, jadi kuning ya pohonnya ya. Dan ini kenapa saya mau pindahkan nih, saya mau lepas nih ya teman-teman ya. Karena di batang pohon ini udah rapuh ya teman-teman. Ini sudah pernah patah ya batangnya ya. Ini ya. Ini sudah keropos. Ini batang pohon jambu batu ya. Jambu kelutuk ya teman-teman. Ini juga sudah rapuh tuh ya. Sudah hancur ya. Sudah lapuk tuh ya. Jadi ini saya mau lepas, nanti saya split ya. Ada juga di tempat yang lain juga ada ya. Di batang-batang pohon seperti ini ada. Terus seperti ini di papan pakis ada nih tuh di atas ya, papan pakis. Terus ada lagi di pot juga saya ada nih teman-teman. Di pot juga banyak ya. Yang di pot paling nanti yang di pot aja nih nanti saya split ya. Ini di pot ini juga banyak nih, penuh ya. Sudah penuh, sudah naik-naik ke atas tuh ya. Jadi untuk anggrek onsidiumnya saya kumpulkan dulu ya teman-teman ya. Nanti saya tempelkan pada batang pohon yang ini ya. Nah teman-teman, ini ya sudah saya ambil ya onsidiumnya yang saya mau tempelkan pada batang pohon ini ya. Ini segini aja dulu ya saya ambilnya ya teman-teman. Sebenarnya masih ada lagi ya. Cuma kan nanti ini kan saya mau split-split ya. Nanti split-split juga kalau tumbuh subur cepet ya nanti bertambah banyaknya ya. Jadi sementara segini dulu. Terus saya mau rendam dulu ya teman-teman. Saya mau rendam kasih vitamin B1 dan fungisida ya teman-teman ya. Nah nih teman-teman, saya sudah menyiapkan ya air air bersih ya teman-teman ya untuk saya rendam onsidiumnya, anggrek onsidiumnya di air yang saya campurkan fungisida ya. Saya mau campurkan fungisida. Saya campurkan fungisida ya teman-teman ya. Ini airnya kurang lebih 4 liter ya teman-teman. Fungisidanya 2 sendok aja ya, 2 sendok makan ya. Dan vitamin B1 ya, 2 tutup. Diaduk-aduk ya.
Ini dari batang pohon kemarin saya potong ya, ini bukan yang dari batang pohon yang tadi saya perlihatkan, itu bukan ya teman-teman. Ini kita tidak lepas dulu ya dari batang pohonnya, batang kayunya. Ini kan ada batang kayunya nih teman-teman, saya tidak lepas ya. Kalau nanti akarnya memang susah untuk dilepasnya, nanti kita ikatkan sama batang batang kayunya ini aja. Kalau memang bisa dilepas, kita lepas. Dan kalau yang ini kan banyak nih teman-teman nih, nanti di split aja ya, di split. Akarnya sudah banyak. Ini tali tambangnya dilepas dulu aja nih, diikat pakai tali sabut kelapa ya. Ini rawatan sudah 4 tahun ini teman-teman. Direndam dulu aja supaya nanti kita splitnya mudah ya. Untuk splitnya tuh akar-akarnya jadi mudah gitu teman-teman. Tapi biasanya kalau anggrek oncidium itu memang gampang sekali tumbuh ya. Saya seringkali ada anggrek oncidium yang hybrid ya. Itu yang hasil silangan gitu ya teman-teman. Itu bulbnya aja saya tanam. Saya pakaikan media tanam sabut kelapa, itu tumbuh ya tanpa akar. Tanpa akar tuh bisa tumbuh. Kayaknya kalau anggrek oncidium memang mudah tumbuhnya gitu teman-teman. Nanti kalau ada batang pohon lagi yang bisa dipakai, saya mau tempelkan anggrek oncidium yang hybrid itu ya. Ini akarnya sudah menempel pada papan pakisnya, jadi agak susah ya. Makanya biar kita rendam dulu aja, biar nanti ngelepasnya lebih mudah ya teman-teman. Ini keadaannya kering sekali, jadi susah ya. Untuk lepasnya tuh susah. Jadi kita rendam dulu supaya lebih mudah lepasnya. Ini ada bunganya ya. Ada bunganya, ada juga yang tangkai pasca bunga. Ada juga ini yang di pot nih, udah mau berbunga juga yang di pot ya. Ini teman-teman udah mau berbunga. Ya. Udah mulai ada spike-nya nih. Ini sudah banyak sekali nih. Cukup banyak nih. Waktu belinya sedikit ya. Ini udah penuh. Sudah ke atas-atas. Ini tangkai pasca bunganya saya potong ya. Ini kalau bisa di split jadi dua. Nah, seperti ini. Ini ada akarnya sedikit ini teman-teman. Jadi kita split satu lagi nih. Kalau dapat dua nih, dua ya. Nah, seperti ini tuh ya. Karena batang pohonnya itu kecil ya teman-teman. Atau enggak nanti kalau untuk bulbnya ini kita tanamnya di pot ya. Bulbnya ini ya. Supaya nanti bisa tumbuh lagi. Nanti kita pisahin aja nih. Tanam di pot. Kita lepaskan dulu tali sabut kelapanya nih.
Ini di split jadi dua. Nah, ini ada lintahnya keluar nih, teman-teman. Direndam pakai fungisida, lintahnya keluar. Ini juga kita mau split ya, supaya jadi banyak. Ini terlalu padat. Kita satu deh. Satu dari pinggir ya. Nah, bakarnya dapat ya. Nah, ini udah satu. Soalnya akarnya sudah ini teman, sudah penuh. Nanti untuk ininya buatnya ditempel sendiri, tanam sendiri ya, bisa ya. Yang sudah terpisah kita taruh di pot kosong supaya enggak campur jadi rusak ya. Ini nanti kita tempelkan langsung aja nih, media tanamnya udah ada, tinggal tambah aja. Nah, selesai. Ini saya rasa yang di pot ini kayaknya nggak jadi ya teman-teman ya, karena ini udah banyak ya. Karena saya splitnya satu, ada yang dua gitu ya, dua. Kayaknya cukup deh, nggak semuanya. Nanti kan kalau ini kan bisa jadi banyak tumbuh. Ini akarnya nih, akarnya sudah penuh. Akarnya sudah banyak. Ini nanti kita rendam aja. Tapi ini saya nggak jadi split ya yang ini ya. Karena ini udah banyak. Kita rendam aja ini. Ada air rendamannya, kita rendam dulu. Ini kena panas sekali ya, kuning ya jadinya. Kita rendam dulu deh. Nanti kalau setelah direndam nanti kita gantungkan lagi ya, yang ini nggak jadi ya teman-teman. Karena kayaknya itu udah cukup banyak. Nah teman-teman, saya sudah menyediakan sabut kelapa ya, yang sudah saya potong-potong rapikan gitu ya. Jadi diikat dulu pakai sabut kelapa dan benang ya, kayak benang dan sabut kelapa gitu ya teman-teman. Dan kalau udah kita pakai sabut kelapa, tinggal kita tempelkan pada batang pohon ya teman-teman. Harus ini deh. Nah seperti ini nih teman-teman. Ya kan akarnya ada ya. Ini ada ya akarnya teman-teman, tapi tidak sampai atas sekali ya, pas di bagian akarnya aja.
Saya pakai sabut kelapanya agak banyak ya teman-teman ya. Sebab saya itu kan jarang ya berada di villa. Ini kan kebun anggreknya ada di villa ya teman-teman. Jadi saya sengaja pakai media tanamnya agak banyak ya, agak tebal gitu ya, supaya tidak kekeringan. Karena di sini cuacanya panasnya lagi panas sekali gitu ya teman-teman, terik terik sekali, makanya ada sebagian juga anggrek-anggrek yang daunnya terbakar juga ya, dendrobium ya. Jadi ini ikatnya asal aja untuk supaya nanti kita tempelkan pada batang pohonnya itu lebih mudah ya. Ini ada ya akarnya terlihat ya teman-teman ya. Biar nanti akarnya ini bisa menempel pada batang pohon ya. Ini banyak tangkai pasca bunganya ya, sekalian kita rapikan. Ini sebenarnya bisa jadi dua nih teman-teman, biar jadi dua ya, biar nantinya jadi banyak. Nah yang penting akarnya dapat ya, dua-duanya ya. Sedikit pun ini tumbuh ya teman-teman. Ini anaknya juga ada, anakannya ada uh, akarnya juga. Yang ada anakannya di bagian luar ya teman-teman. Ini kan ada anakannya nanti bagian luar. Jadi yang menempel di batangnya ini nih. Nah, ini yang ada akarnya. Saya kasih sabut kelapanya agak jarang ya. Bagian luarnya agak tebel nggak apa-apa. Ini kan terlihatnya akarnya tertimbun ya sampai atas ya sabut kelapanya ya. Tapi untuk akarnya, untuk mengikatnya tidak kena akar ya teman-teman. Ini masih bisa akarnya untuk bernafas ya. Jadi ikatnya tidak sampai atas, ikatnya cuma di bawahnya sini aja. Oh ini masih ada satu. Satu ini juga nanti kalau keluar tunas baru lagi nanti juga jadi banyak ya. Tumbuh lagi. Cepat banyak kok. Anggrek Oncidium ini gampang sekali ya tumbuhnya. Cepat, cepat banyaknya. Nah, untuk di bagian luarnya agak tebal nggak apa-apa. Bagian luar ini ya, nanti batang pohonnya di sini. Saya sengaja ya kasih media tanam sabut kelapanya di bagian luar yang lebih agak tebal ya. Ini benangnya kuat sekali nih teman-teman. Benang jahit tapi yang agak kuat ya. Nah ini kan nanti di batang pohonnya nih, bagian yang ini nih teman-teman, yang jarang ya. Sabut kelapanya yang tebal ini nanti bagian luar. Tuh, yang ada tunas barunya di bagian luar ya teman-teman. Untuk apa namanya, untuk teman-teman yang mungkin selalu uh, ada di tempat ya setiap hari, bisa menyiram ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu tebal-tebal seperti ini media tanamnya. Nah kalau saya itu kan karena kebun anggrek saya itu ada di villa, jadi saya kadang-kadang tinggalkan lama 2 minggu ya. Ya saya sengaja kasih media tanamnya lebih banyak gitu ya teman-teman. Nggak khawatir kekeringan.
Nah, ini ada yang dua ya. Kalau bisa kita selalu berada di tempat gitu ya, bisa menyiram setiap hari, itu nggak usah tebel-tebel, nggak usah banyak-banyak ya media tanamnya ya. Kalau saya ini kan karena sering ditinggal lama. Ini besok saya tinggal lama, besok saya gitu teman-teman. Nanti besok saya balik kembali, tinggalkan villa. Nanti 2 minggu baru saya tengok lagi gitu. Untuk anggrek dendrobium yang saya tempelkan pada batang pohon juga seperti itu teman-teman. Media tanamnya tebal, banyak. Saya takut kekeringan ya. Karena bibitnya yang di sini yang merawat kebun ya. Jadi dia tidak bukan merawat anggreknya, maksudnya merawat kebunnya, menyapu atau membersihkan rumput-rumput liar gitu ya. Tugasnya dia cuma itu dan sesekali mungkin menyiram juga. Dan bisi bibi itu pegangannya banyak villa di sini teman-teman. Nah, ini tebal ya. Jadi nanti yang tipis ini di bagian batang pohon. Kalau teman-teman mau kasih media sepertinya untuk menyiram setiap harinya malas gitu ya, nggak mau menyiram setiap hari, bisa juga seperti ini teman-teman. Media tanamnya dibanyakin aja biar nggak cepat kering. Saya juga kalau ada di sini itu juga walaupun setiap harinya tidak ada hujan juga saya tidak menyiram setiap hari teman-teman. Jarang juga saya menyiram, kadang-kadang seminggu 2 kali gitu ya. Kalau panasnya terik sekali gitu, baru 2 hari sekali siram. Jadi kita bisa lihat posisi menempelnya ya teman-teman ya. Nah seperti ini kan ada yang tunas mudanya di depan sini ya. Jadi kita taruh di sini. Kita kasih sabut kelapanya dulu lebih tebal. Tuh ada akarnya di bawah ya teman-teman.
Nah, udah selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita tempelkan ke batang pohon ya. Kita pisahkan yang besar-besar, kecil-kecil. Nah, ini teman-teman ya. Sudah saya kumpulkan di sini ya teman-teman ya. Kita tinggal menempelkannya aja di batang pohon ini ya. Memang ini batang pohonnya kecil ya teman-teman ya. Kita coba aja dulu lihat ya nanti. Kita coba yang ada bunganya dulu ya. Yang ada bunga ini ya. Nah, ini teman-teman. Di sini yang sabutnya tebal, dia tanam sabut kelapanya tebal, ini bagian luar ya. Ini yang cuma sedikit sabut kelapanya biar di batang pohon supaya akarnya nanti merambat ke batang pohon ya. Nah, ini tempelin di sini aja nih kayaknya lebih bagus. Ini ya. Saya ikatnya juga pakai ini ya, pakai benang ya teman-teman. Ini di sini itu penempatannya ini volsan ya teman-teman ya. Nanti setelah selesai semua, saya mengikatnya ini, saya pindahkan di tempat yang teduh ya teman-teman. Karena baru di split-split ya, takutnya nanti stres ya. Jadi ditempatkan yang teduh. Karena di sini tuh mataharinya full nih di bagian ini teman-teman. Nanti 2 minggu ke depan, kalau saya datang, saya pindahkan lagi di tempatan di sini ya. Ini benangnya karena apa kuat ya, jadi saya sudah diputuskan dulu benangnya. Ini ada dua apa namanya nih batang pohonnya nih ada 2 cabang ya teman-teman. Sebetulnya bukan 2 cabang nih, 2 batang ya, 2 batang pohon ya. Saya tanam di satu pot. Nah, seperti ini ya. Yang media tanam sabut kelapanya tebal, banyak di bagian luar. Ini batang pohonnya belum lama ditanam ya teman-teman. 1 bulanan, belum ada 2 bulan ya. Jadi masih belum kuat akarnya di bawahnya. Oh, tidak terlihat ya. Kurang ke atas tadi ya. Nah, tuh. Nanti kalau seandainya kurang kuat ya teman-teman. Biasa saya kan mengikatnya pakai kawat yang dilapis plastik itu ya teman-teman ya. Itu lebih kuat lagi ya. Cuma itu belum beli lagi, masih sisa sedikit. Nggak cukup ya. Jadi saya pakai benang aja dulu.
Ini untuk bagian akarnya masih ada terbuka ya di bagian bawah ya teman-teman. Jadi tidak ketutup ya akarnya ya. Seperti ini tuh ya. Ada terbuka bagian bawahnya. Masih ada 3 lagi ya. Banyak juga tuh. Soalnya ini batang pohonnya kecil teman-teman. Jadi banyak ya. Nah udah selesai ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Tuh. Jadinya banyak ya. Lengkapnya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Jadi terlihatnya banyak ya. Rimbun ya. Nanti kalau ini juga cepat ya. Cepat tambah banyak ya. Tuh. Nah ini tadinya kan ada di sini nih teman-teman. Nah sekarang saya mau pindahkan. Ini sengaja saya taruh di sini dulu supaya terlihat jelas ya yang saya ikatkan itu seperti apa gitu ya teman-teman. Tuh, ini akarnya tidak terbungkus bawahnya ya, masih masih apa namanya bawahnya ini bolong ya teman-teman. Semuanya di bawahnya di bolong ya. Jadi akarnya kalau memang bertambah panjang akarnya bisa ke bawah ya. Jadi masih ada rongga untuk akarnya bernafas ya seperti ini nih teman-teman tuh ya. Semua sama ya. Dan mengikatnya juga tidak sampai ke atas-atas ya teman-teman. Ini masih ada untuk akarnya bernapas ya. Tuh ya. Tidak terbungkus kencang gitu maksudnya. Nggak kuat-kuat ikat di akarnya gitu teman-teman ya. Kan kalau seperti ini kelihatannya lebih lebih cantik. Nanti kelihatannya lebih banyak jadinya ya. Nanti kalau udah rimbun kan bagus ya. Kalau lagi berbunga semua gitu kan jadi tambah apa namanya? Terlihat cantik gitu ya teman-teman. Nah, sekarang nanti saya mau tempatnya di sini aja nih teman-teman. Ini di sini masih ada tempat ya. Di sini nih di bawah sini nih. Nah, di pinggiran sini nih satu saya mau taruh. Karena di sini tuh ada atapnya. Tuh, kalaupun kena air hujan nggak apa-apa. Tapi tidak terkena panas gitu ya teman-teman. Nanti saya mau angkat.
Ini berat karena di bawahnya ada batu batanya ya. Untuk apa namanya penyangga ini kan karena baru ditanam ya batang pohonnya. Ini batang pohon Afrika. Makanya di apa namanya dijaga sama batu bata ya supaya nggak roboh. Sini kalau hujan terkena hujan. Tapi kalau panasnya hanya sampai jam 10. Jadi aman. Tidak terlalu terkena panas ya. Nah, saya tempatkan di sini ya untuk sementara ya teman-teman. Karena di sini teduh tempatnya ya. Nanti kalau 2 minggu saya kembali, baru saya tempatkan di tempat sana yang full sun ya. Karena mataharinya full sampai jam 3 di situ. Kalau di sini kan hanya sampai jam 10 ya teman-teman, lebih aman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari channel Leni Flowers teman-teman. Semoga video saya ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman pencinta tanaman anggrek. Dan semoga teman-teman semua sukses dalam merawat anggrek-anggreknya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video dari channel Leni Flowers ya. Jangan lupa teman-teman, bantu like, comment, and share juga ya. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu.